Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam Samas edisi 2 Februari 2026. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, betapa baik dan indah segala yang Tuhan beri dalam hidup ini. Kami bersyukur atas berkat dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan hari ini. Saat ini kami memohon agar Tuhan membimbing kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami bersama dapat beroleh hikmat untuk mengerti serta melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan memohon. Amin. Keluarga damai, bacaan kita hari ini terambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Matius pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saya akan membacakannya demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga." Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Keluarga damai, beberapa waktu lalu, beberapa pemerintah daerah membuat kebijakan untuk membuat stiker yang ukurannya cukup besar, bertuliskan keluarga miskin penerima bansos. Dan kemudian menempelkannya di tembok rumah bagian depan milik orang-orang yang menerima bantuan khusus untuk orang miskin. Stiker dan tulisan itu berukuran cukup besar sehingga terlihat jelas untuk orang yang lewat di depan rumah. Tapi ternyata dari situlah ketahuan bahwa ada orang-orang yang memiliki rumah yang kokoh, yang besar, punya kendaraan bermotor, bahkan ada juga yang punya mobil yang ternyata juga termasuk sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Nah, kemudian video dan berita ini viral gitu ya, tersebar di mana-mana, lalu membuat kita berpikir, wah, kok bisa ya orang-orang ini tuh kok bisa rendah hati sekali ya, walaupun kaya, tetapi mereka tetap mengaku miskin, begitu ya. Dan dengan mengaku miskin di hadapan pemerintah, mereka menerima bantuan yang mereka anggap itu adalah rezeki, begitu. Ada videonya, begitu Bapak Ibu. Nah, keluarga damai, bacaan kita hari ini dari Tuhan Yesus pun mengajak kita semua untuk menjadi miskin. Mengapa? Apakah supaya dapat rezeki juga? Jadi miskin seperti apa yang dimaksudkan? Tuhan Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga." Tuhan Yesus mengatakan ini sebagai pembuka dalam khotbahnya. Tetapi ia tidak sedang hanya fokus kepada mereka yang miskin yang hadir di sana. Ia juga tidak sedang mengajak orang-orang kaya yang hadir mengikutinya untuk kemudian menjadi miskin secara jasmani sehingga jadi sama seperti yang lainnya. Dalam pengertian kita juga, miskin memang bisa berarti sebagai tidak berharta, atau serba kekurangan, atau berpenghasilan yang sangat rendah. Dalam bahasa Yunani, miskin itu bisa berarti hidup yang bergantung pada sedekah dari orang lain. Kata itu selalu melekat pada pengemis yang meminta-minta. Tetapi dalam arti yang lebih luas, itu juga merujuk pada mereka yang kekurangan kenyamanan batin, maupun kekurangan dalam hal jasmani, di mana ia sadar punya keterbatasan sehingga membutuhkan bantuan dari pihak lain. Jadi, menjadi miskin di hadapan Allah berarti masuk ke dalam kesadaran tentang kondisi di mana hidup kita bergantung bukan pada diri kita sendiri. Hidup kita bergantung juga bukan kepada orang lain, melainkan hidup kita yang bergantung kepada Allah. Miskin di hadapan Allah menekankan pada kesadaran akan dosa-dosa, kesadaran bahwa tidak ada hal baik dalam diri sendiri untuk bisa diandalkan, sehingga bergantung sepenuhnya kepada karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kita menemukan contohnya dari perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa. Kita bisa lihat bagaimana si pemungut cukai berdoa di ujung, jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit, memukul-mukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku yang berdosa ini." Tetapi di sudut lain,
kita juga melihat tentang bagaimana orang Farisi berkata-kata tentang bagaimana hebat dan betapa baik dirinya di hadapan Allah dan dibandingkan orang lain. Dari perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa, kita belajar bahwa ketika seseorang merasa diri benar, merasa baik, merasa hebat, itu seperti membangun sebuah gunung kesombongan yang kemudian menutup anugerah dari Allah. Sebaliknya, menjadi miskin di hadapan Allah adalah seperti pemungut cukai tadi, yang membuka hati seperti lembah dan sungai yang selalu siap dan selalu menanti, siap dialiri oleh kasih karunia dari Allah. Dengan menjadi miskin di hadapan Allah, kita menjadi rendah hati dan menunjukkan sikap berharap penuh hanya kepada Allah. Keluarga damai, inilah mengapa menjadi miskin di hadapan Allah disampaikan pertama kali di bagian awal khotbah Tuhan Yesus, supaya kita melandaskan hidup pertama-tama dengan kerendahan hati, mengakui keterbatasan dan bergantung kepada Allah. Tanpa menjadi miskin di hadapan Allah, kita tidak akan bisa menjadi seseorang yang mau berduka cita karena dosa-dosanya. Sebaliknya, kesombongan melingkupi hati dan menahan langkah untuk menunjukkan kualitas diri sebagai pengikut Tuhan yang sejati. Mari bersama kita belajar untuk tidak berpura-pura miskin supaya mendapatkan berkat, pura-pura miskin supaya dapat rezeki, tetapi betul-betul menjadi miskin di hadapan Tuhan dengan melepaskan kesombongan diri, dengan senantiasa memandang pada Kristus, dengan senantiasa mengingat dan meminta kepada Tuhan untuk pertumbuhan iman di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur karena kasih Tuhan yang mengangkat kami. Meskipun kami adalah debu yang kotor dengan dosa-dosa, tetapi Tuhan melihat dan Tuhan sendirilah yang hadir menyelamatkan kami. Bukakanlah hati kami, buangkanlah kesombongan, dan biarlah kami senantiasa mengingat dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, demikian Samas kita hari ini. Selamat hidup bahagia bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.